Halo teman-teman, selamat datang di video part 3. Kembali lagi bersama kakak Maria Winda. Oke, kita langsung aja. Nah, di video ini nanti kita masih di bab 1 ya. Nanti kita akan membahas tentang pembagian pada berpangkatan dan pangkat bilangan pecahan ya. Ini kita bahas nanti, kita bahas yang ini dulu ya. Sekarang perhatikan ini. 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4. Hasilnya berapa? Kalau bingung, kita tulis dulu ya. 3 pangkat 6 kan berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, dibagi 3 pangkat 4. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, ini atas bawah bisa kita coret ya. Kita coret 3, kita coret, 3-nya kita coret. Nah, masih satu lagi. Nah, berarti ini kan 3 bagi 3 nanti 1 ya. 3 bagi 3 lagi 1, 3 bagi 3 1, 3 bagi 3 1. 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 3 kali 3 sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9. Gitu ya. Contoh lagi. Negatif 2 pangkat 4 dibagi negatif 2 pangkat 2. Sama dengan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 dibagi negatif 2 kali negatif 2. Bisa ya kita coret ya. Kita coret. Nah, negatif 2 dibagi negatif 2 kan 1. Negatif 2 bagi negatif 2 1. 1 kali 1 kali negatif 2 kali negatif 2 sama aja negatif 2 pangkat 2. Hasilnya berapa? 4. Gitu ya. Nah, apa ini? Adik-adik sadar nggak ini dan ini? Apa hubungannya? Jadi gini ya, kalau basisnya sama, itu berlaku sifat seperti ini. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M minus N. Ya, M dikurangi N. Contohnya yang ini nih tadi ya, 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4, nanti jadinya 3 pangkat 2. 6 dikurangi 4 hasilnya 2. Ini juga 4 kurangi 2 hasilnya 2. Kayak gitu ya. Jadi berlaku sifat ini, diingat-ingat ya. Oke, kita langsung masuk aja ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Sepertiga dikali 81 dikali 1/9. Gimana nih? Ini bisa kita ubah ke bentuk perpangkatan dengan basis pangkat 3 ya. Kita ubah dulu, ini 1/3 dikali 81 itu 3 pangkat berapa? Ayo, 3 pangkat 4 ya. Dan dikali lagi 9 itu 3 pangkat berapa? Pangkat 2 ya. Nah, ini sama aja kita menulis dengan 3 pangkat 4 dibagi 3 kali 3 kuadrat. Ini kan per 1 nih. Atas kali atas kali atas, bawah kali bawah kali bawah. Kayak gitu ya. Nah, yang bawah ini berlaku apa? Kemarin di video part 2. Ini kita tulis ya, 3 pangkat 4 dibagi. Kalau basisnya sama, berarti pangkatnya tinggal kita jumlahkan ya. Ini kan pangkat 1 tambah 2, 3. Kayak gitu ya. Nah, di pembagian berarti berlaku sifat yang barusan ya. 3 pangkat 4 dikurangi 3 sama dengan 3 pangkat 1 sama dengan 3. Kayak gitu ya. Contoh yang kedua. 1/4 dikali 2 pangkat 3 dikuadratkan dikali 18. Gimana nih? 4 kan bisa diubah ke bentuk perpangkatan dengan basis 2 kan? Berarti 1/2 kuadrat ya. Dikali, kalau ini 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Berarti tinggal dikali ya pangkatnya. 2 pangkat 6. 3 kali 2, 6. Dikali 18 itu kan 9 dikali 2. Ya kan? Nah, ini tinggal, ini sama aja kita bisa tulis ya, atas kali atas kali atas, ini kan per 1 per 1 per 1 ya, dikali aja, berarti 2 pangkat 6 kali 9 kali 2 dibagi 2 kuadrat sama dengan, nah ini kan ada 2 nih,
ada basis 2, kita kelompokkan aja, nanti jadi 2 pangkat 6 kali 2 kali 9 dibagi 2 kuadrat sama dengan 2 pangkat, kalau basisnya sama pangkatnya tinggal ditambah, ini pangkat 1 berarti 6 tambah 1 7 kali 9 dibagi 2 kuadrat. Nah ini gimana nih, yang basis ini kan basisnya sama ya, berarti bisa kita gunakan sifat pembagian pada perpangkatan gitu ya, berarti 2 pangkat 7 kurangi 2 kali 9 gitu ya, sama dengan 7 kurangi 2 5, 2 pangkat 5 kali 9 kayak gitu ya. Contoh lagi yang ketiga, 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 8 dibagi 4 pangkat 5. Ini kan basisnya sama, kita kerjakan yang perkalian dulu ya. Berarti 4 pangkat, kalau basisnya sama berarti pangkatnya tinggal ditambahkan. 3 tambah 8, 11. Dibagi 4 pangkat 5. Hasilnya ya 4 pangkat 11 dikurangi 5. 4 pangkat 6. Kayak gitu ya. Oke, contoh lagi nomor 4. 2 pangkat 4 dibagi 2 kuadrat dikali 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 3. Gimana nih? Ini pernya ini bisa kita jadikan satu ya, bisa kita panjangin kayak gini. Nah, gimana nih? Basisnya sama dikalikan, berarti 2 pangkat 4 tambah 6, 10 dibagi 2 pangkat 2 tambah 3, 5. 2 pangkat karena basisnya sama, kemudian pembagian kita kurangi 10 kurangi 5. 2 pangkat 5. Gitu ya. Nah, jangan kebalik ya. Kalau perkalian itu misal 4 pangkat 3 dikali 4 kuadrat, kalau perkalian basisnya sama itu pangkatnya ditambah ya, 3 tambah 2 5. Tapi kalau pembagian itu pangkatnya dikurangi, 4 pangkat atas kurangi bawah, 3 kurangi 2 1. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke contoh. Tentukan bilangan M dan N yang memenuhi persamaan berikut. Persamaan berikut dengan M dan N di antara bilangan 1 sampai 9. Gitu ya. Contohnya 3 pangkat M dibagi 3 pangkat N sama dengan 3 pangkat 7. Gimana nih? Kita tinggal tulis saja ya. Kalau pembagian dengan basisnya sama, kita kurangi pangkatnya M minus M sama dengan 3 pangkat 7. Basisnya udah sama nih, pangkatnya berbeda, berarti kita tinggal samakan aja ya pangkatnya. M minus N sama dengan 7. Nah, berapa nih M dan N? Kalau dikurangi hasilnya 7, dengan M dan N ini di antara 1 sampai 9. Ya, kita tinggal data aja ya. Berarti bisa kan ini M-nya, ini M, ini N. M-nya 9, N-nya 2, bisa kan? Terus M-nya 8, N-nya 1. Gitu kan? 7 juga. Dan ada lagi enggak? Udah ya, enggak ada. Berarti ini aja nih. Bilangan M dan N berarti M-nya 9, N-nya 2, dan M-nya 8 dan N-nya 1 ya. Kita tulis perpasangan-perpasangan gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. Nah, kita lanjut ke contoh yang ke-6. 2/5 pangkat 7 dibagi 2/5 pangkat 2. Gimana nih? Ya tinggal 2/5 pangkat 7 kurangi 2 gitu ya. Berarti 2/5 pangkat 5. Kayak gitu ya. Contoh lagi nomor 7. 5/7 pangkat 10
dibagi 625 per 2 berapa ya? 2401 dibagi 2 kayak gini. Pangkat 2. Nah, gimana nih? Ini kita ubah aja ya. Ini kita ubah ke bentuk perpangkatan dengan basis 5, yang ini kita ubah ke bentuk perpangkatan dengan basis 7. Ya. Berarti ini kita tulis dulu 5 per 7 pangkat 10 dibagi 625 itu sama dengan 5 pangkat berapa? 5 pangkat 4 ya. Kalau nggak percaya hitung sendiri. Kemudian 2401 itu sama dengan 7 pangkat 4. Kita kuadratkan. Nah, ini gimana? Nah, tadi kan berlaku sifat gini ya, A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M minus N. Kalau ini kan basisnya sama lah. Kalau basisnya berbeda, kita nggak bisa pakai yang ini ya. Jadi ini kita hitung manual. Contohnya tuh kayak gini nih. 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 4. Ya, kita hitung aja 8 per 81. Kita nggak bisa pakai sifat yang atas ini. Gitu ya. Terus contoh nih, kalau basisnya berbeda tapi pangkatnya sama. Ini akan sama dengan A per B pangkat M. Gitu ya, akan sama. Ya. Nah, berarti ini, itu nanti kita pakai yang ini ya. Berarti sama dengan 5 per 7 pangkat 10 dibagi 5 per 7 pangkat 4. Kan pangkatnya sama, tapi basisnya beda gitu ya. Terus 5 per 7 pangkat 4 dipangkatkan lagi 2. 5 per 7 pangkat 10 dibagi 5 per 7. Kalau pangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya tinggal dikali kan. 4 kali 2, 8. Nah, muncullah kayak gini. Berarti 5 per 7 pangkat 10 kurangi 8 ya, sama dengan 5 per 7 pangkat 2 gitu ya. Oke, kalau mau dihitung lagi ya tinggal 5 kuadrat per 7 kuadrat, berarti nanti sama dengan 25 per 49 gitu ya. Contoh nomor 8, sederhanakan. Yang pertama 32 dibagi 20. Gimana nih? Nah, kalian bisa ya sebenarnya langsung aja nih kayak dibagi 4, sama-sama dibagi 4 kayak gitu, gak apa-apa. Nah, ini kakak mau coba pakai cara perpangkatan. Jadi 32 itu kan 2 pangkat 5. 20 itu 4 kali 5. Kemudian kita tulis lagi, 4 itu kan 2 kuadrat dikali 5. Nah, kita hitung yang basisnya sama. Ini kan berarti 2 pangkat 5 kurangi 2 dibagi 5. 5 kurangi 2 itu 3. 2 pangkat 3 dibagi 5. Hasilnya 8 per 5. Kayak gitu ya. Oke. Contoh yang B, 45 per 6. 45 itu kan 9 dikali 5. 6 itu 3 kali 2. 9 itu 3 kuadrat kali 5 dibagi 3 kali 2. Yang basisnya sama, berarti 3 kuadrat kurangi 1 kali 5 dibagi 3. 3-nya udah dipakai kan tadi, berarti dibagi 2 aja ya. 2 kurangi 1, 1. 3 pangkat 1, 3 kali 5 bagi 2. 15 per 2 ya. Contoh yang C, 7 per 8. Gimana nih disederhanakan? Udah nggak bisa ya, ini udah yang bentuk sederhana, udah nggak bisa dibagi siapa-siapa lagi gitu, hanya cuma bisa dibagi 1 ya. Contoh 9, tentukan nilai N. 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 4 itu sama dengan N kali 2. Gimana nih? Nah, ini kita hitung dulu ya. Kalau pembagian berpangkat gini, basisnya sama, pangkatnya tinggal dikurangi. 6 kurangi 4, 2. 2 kuadrat itu sama dengan 4. Lah 4 itu sama dengan N kali 2. Bentar, kalau bingung gini deh. Ini kita nanti dulu, 2 kuadrat sama dengan N kali 2. 2 kuadrat berapa? 4 sama dengan N kali 2. Berarti N-nya berapa?
2 ya. 4 sama dengan 2 kali 2 gitu kan, berarti n-nya ketemu 2. Sekarang kita masuk ke pangkat bilangan pecahan ya, langsung aja bentuk umum. Itu A pangkat M per N ya, pangkatnya ini dalam bentuk pecahan. Ini sama aja dengan kita menulis A pangkat M dipangkatkan lagi dengan 1/n gitu ya. Sama aja kan, boleh kan? Kalau bentuk gini kan dikali toh, M dikali 1/n sama aja M per N kan. Nah ini itu nanti menjadi A pangkat M akar pangkat N, kayak gitu teman-teman ya. Ini kita kasih aja cara satu deh. Kemudian ada lagi nih A pangkat M per N, itu sama aja kita menulis A pangkat 1/n dipangkatkan dengan M ya, boleh kan? Kita tulis ini sama aja dengan ini ya kan. Ini akan sama dengan A pangkat 1 ya, A pangkat 1 akar pangkat N dipangkatkan dengan M gitu ya. Ini cara 2. Nah coba diingat-ingat penulisannya, ini sama ini itu sama aja ya teman-teman. Nah contoh dulu deh, contoh nomor 1 sederhanakan. Yang pertama itu 9 pangkat setengah. Gimana nih? Nah kalau kita pakai cara satu ya, coba nih cara satu. Ini kan 9 pangkat setengah, berarti sama aja kan, 9 pangkat 1 kita pangkatkan dengan setengah ya, sama aja dengan 9 pangkat 1 ya akar pangkat 2. Nah hasilnya berapa nih? Kalau akar pangkat 2 itu biasanya 2-nya nggak ditulis ya, jadi itu udah kesepakatan, jadi tulisnya kayak gini aja kalau akar pangkat 2 ya. Jadi akar dari 9 berapa? 3 ya. Oke, coba cara kedua. Kan 9 pangkat setengah kita pangkatkan lagi dengan 1, berarti sama dengan akar dari 9 ya, akar pangkat 2 kita tulis saja akar ini dipangkatkan 1, sama aja ya, 3 pangkat 1 sama dengan 3 gitu ya. Oke, cara ketiga nih, kita pecah dulu 9 jadi bentuk perpangkatan. 9 itu kan 3 kuadrat ya, 3 kuadrat dikali setengah, berarti sama aja dengan 3 kuadrat diakarkan pangkat 2, akar pangkat 2 gitu ya, berarti sama aja dengan 3 ya, hasilnya sama aja. Oke, contoh lagi kalau masih bingung, yang B 64 pangkat setengah. Cara yang pertama ya, berarti 64 pangkat setengah itu kan sama aja 64 pangkat 1 kali setengah ya, sama aja dengan akar 64 sama dengan 8 gitu ya. Cara 2 juga sama nih ya, coba cara 3. 64 itu kan 8 kuadrat kan, 8 kuadrat kali setengah, berarti kalau ini berarti kan 8 pangkat 2 kali setengah ya toh, pangkatnya tinggal dikali sama dengan 8 pangkat 1 sama dengan 8 gitu toh. Oke, contoh lagi nih, satu lagi 27 pangkat 2 per 3. Gimana nih? Coba cara 1 ya. Cara 1 itu 27, ini kan kita bisa tulis 27 pangkat 2 kemudian diakarkan 3 gitu ya. Bingung nggak? Sebentar, kalau bingung ini deh, 27 pangkat 2 per 3 itu kan sama aja dengan 27 kuadrat kita kalikan dengan 1/3, sama aja dengan 27 kuadrat
di akar pangkat 3 gitu ya. Semoga nggak bingung banget ya. Jadinya berapa nih? 27 kuadrat itu kan sama aja dengan 729. Angkatkan 3. Akar pangkat 3 dari 729 itu sama dengan 9. Ya, kalau nggak percaya hitung sendiri. Kita cara ketiga. 27 itu kan 3 pangkat 3, iya toh? Kita pangkatkan 2/3. Pangkatnya tinggal dikali, berarti sama dengan 3 kuadrat. Sama dengan 9. Gitu ya. Masih bingung nggak? Semoga enggak ya. Oke, kita contoh lagi ke soal nomor 2. Tulis dalam bentuk perpangkatan pecahan. Yang A, akar pangkat 3 dari 25. Gimana nih? Ya, ini kan 25-nya pangkat 1, ya kan? Ya, berarti kita bisa tulis aja 25 pangkat 1/3, gitu ya. Atau, kalau mau, 25 ini kita ubah jadi bentuk perpangkatan dengan basis 5. 25 itu kan 5 kuadrat nih, berarti sama aja dengan 5 pangkat 2/3 ya, pangkat 2 per pangkat 3 ya. Atau dari sini juga bisa sih sebenarnya. 25 itu kan 5 kuadrat dikali lagi 1/3 berarti sama dengan 5 pangkat 2/3 gitu ya. Oke, contoh lagi yang B. Akar dari 125 itu sama dengan berapa? 125 itu kan 5 pangkat 3 ya toh. Nah, kalau nggak ada angkanya di sini, itu artinya akar pangkat 2 ya. Berarti ini sama dengan 5 pangkat 3 per akarnya pangkat berapa tadi? 2. Kayak gitu ya. Oke, contoh lagi. Sederhanakan X, Y, Z dibagi akar pangkat 3 X kuadrat Y, Z pangkat 3. Nah, gimana nih? Kita tulis dulu deh atasnya kan. X, Y, Z dibagi. Nah, ini gimana? Ya gini ya, X kuadrat Y, Z pangkat 3 dipangkatkan setengah ya. Ini kan kalau kita kasih kurung, ini kan pangkat 1 ya toh. Nah, terus di akar pangkat 3, oh ini maaf, ini pangkat 1/3 gitu ya. Nah, terus gimana nih? Nah, ini bisa aja, ini pangkatnya bisa kita masukkan ya, X, Y, Z sampai X kuadrat ya, dipangkatkan dengan 1/3, kemudian Y pangkatkan 1/3, Z pangkat 3 pangkatkan dengan 1/3 gitu, akan sama aja dengan X, Y, Z per X pangkat 2/3, Y pangkat 1/3, Z pangkat 3/3, 1 ya. Nah, pangkat 1 toh, gini toh. Nah, kalau kayak gini berarti kita tinggal samakan aja basisnya. Yang basisnya sama kita operasikan gitu ya. Berarti ini X pangkat 1 dikurangi 2/3, Y pangkat 1 kurangi 1/3, Z pangkat 1 kurangi 1. Gimana nih? Hitung aja ya. X 1 kurangi 2/3 hasilnya 1/3 ya. Y pangkat 1 kurangi 1/3, 2/3. Z 1 pangkat 1 kurangi 1, 0. Berarti sama aja dengan X pangkat 1/3, Y pangkat 2/3, Z pangkat 0. Gimana nih? Angka berapapun jika dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Itu ya teman-teman. Contoh yang B, akar A
akar lagi pangkat 3 BC dikali akar ABC pangkat 5. Nah, nih gimana nih, coba ayo. Kita tulis dulu ya. Ini akar yang di dalam akar. Akar yang di dalam akar. Ini kita ubah dulu bentuknya ya. Ini diubah dulu. Kita tulis ulang dulu akar A. Nah, BC, akar pangkat 3 dari BC, berarti BC pangkat 1/3, ya toh? Ini kan pangkat 1 nih ya. Dikali ABC pangkat 1 kan. Diakarkan pangkat 5, berarti ABC pangkat 1/5. Gitu toh? Nah, ini bisa kita pecah lagi jadi A dikali B pangkat 1/3 kali C pangkat 1/3. Dikali lagi A pangkat 1/5 kali B pangkat 1/5 kali C pangkat 1/5. Kayak gitu ya. Nah, kita samakan yang basisnya sama ya, A sama A, B sama B, C dan C gitu. Jadi kayak gini. A kali A pangkat 1/5 dikali B pangkat 1/3 kali B pangkat 1/5 dikali C pangkat 1/3 kali C pangkat 1/5. Nah, berarti ini kan basisnya sama, kemudian perkalian. Berarti pangkatnya tinggal kita tambahkan. A pangkat 1 ditambah 1/5 dikali B pangkat 1/3 tambah 1/5 kali C pangkat 1/3 tambah 1/5. Tambahkan aja ya, pecahan biasa kalian hitung sendiri. Nanti hasilnya akan A pangkat 6/5 kali B pangkat 8/15 kali C pangkat 8/15. Nah, gitu toh. Nah, ini kan pangkat 1 nih ya. Kalau kita kelompokin gitu toh. Pangkat 1 kita akarkan. Berarti ini akan sama dengan A pangkat 6/5 B kali B pangkat 8/15 kali C pangkat 8/15. Pangkatkan setengah. Ya, paham ya? Semoga paham. Nah, setengahnya kita tinggal masukkan aja ya. A pangkat 6/5 kali setengah dikali lagi B pangkat 8/15 kali setengah kali C pangkat 8/15 kali setengah. Ini kan bisa kita sederhanain nih. Jadi 3, ini 4 gitu ya. Berarti A pangkat 3/5 B pangkat 4/15 C pangkat 4/15. Gitu ya teman-teman, semoga paham nih ya. Jadi intinya kayak gini nih. Pokoknya misal A pangkat M per N itu nanti jadinya A pangkat M akar N. Gitu ya. Kayak gini. Atau bentuk lainnya, akar dari A pangkat N dipangkatkan lagi M. Gitu ya. Cuma kalau kakak sih sering ubahnya ke bentuk yang ini sih. Ya terserah kalian nyamannya pakai yang mana, karena hasilnya akan sama saja gitu ya. Oke, contoh yang ke C. 4 pangkat setengah dikali 3 kuadrat ditambah 4. Oke, gimana nih? Sama aja ya, 4 itu kan ini kan sama aja, berarti akar 4 gitu toh, dikali 3 kuadrat itu 9 ditambah 4. Akar 4 2 kali 9 tambah 4. Kita kerjakan yang perkalian dulu. 2 kali 9 18 ditambah 4 sama dengan 22 gitu ya. Contoh yang ke D. 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 2/3 dibagi 5 pangkat 1/3. Nah, gimana nih? Nah, kalau ini kita bisa pakai yang sifat perkalian perpangkatan ya. Perkalian pada perpangkatan ini kan berarti 5 pangkat 3 ditambah 2/3. Basisnya kan sama, dibagi 5 pangkat 1/3 gitu toh. Nah, kita hitung dulu nih. 3 tambah 2/3 berarti berapa? 11/3 dibagi 5 pangkat 1/3 sama dengan 5 pangkat 11. 11/3 dikurangi 1/3 sama dengan 5 pangkat 10/3. Contoh yang E. 3Y pangkat 4 dikali 2Y pangkat 1/6. Nah, ini sama ya. Kita yang konstanta kalikan konstanta, variabel kalikan variabel.
3 kali 2, kalikan variabelnya dulu deh, ini 4 Y pangkat 1/6, hasilnya berapa? 3 kali 2 6 dikali Y pangkat 4 ditambah 1/6, hasilnya berapa? 6 Y pangkat 25/6, gitu ya, bentuk perpangkatan ya. A pangkat M per N itu akan sama dengan A pangkat M akar N ya. Yang atas ini nanti di dalam akar, yang bawah nanti jadi ininya ya, begitu ya. Semoga nggak lupa. Oke. Nah oke, sekian video part 3 ini. Sampai jumpa di part 4. Dadah.